Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau cerita aja ya teman-teman. Cerita waktu dulu aku menjadi TKW ya. Aku tuh dulu lulus sekolah tahun 1999. Aku lulusan dari SMK Blitar ya teman-teman. SMK Blitar. Aku lulus sekolah itu sebenarnya ya lulus sekolah aku langsung daftar. Waktu itu pas usaha bapakku itu bangkrut kayak gitu ya teman-teman. Bangkrut, akhirnya aku yang harus mencari nafkah waktu itu kan. Dan aku masih punya adik satu untuk membiayai adikku, seperti itu ya teman-teman. Ini sebenarnya dulu aku udah pernah cerita ya teman-teman. Soal my story ini dulu aku udah pernah cerita waktu bersama ibu dan juga sama adikku itu yang cewek itu, dulu aku pernah cerita. Tapi mungkin ceritanya nggak lengkap. Ini cerita dulu sewaktu aku kerja pertama kali itu ke Singapura ya teman-teman. Kayak gitu. Ya itu tadi aku lulus sekolah, lulus SMK kan. Kalau dulu SMEA, kalau mungkin zaman-zaman sudah maju itu bilangnya SMK kayak gitu ya. Aku lulus di tahun 1999 ya teman-teman. Sebenarnya sudah lulus itu aku belum, ijazahnya itu sampai belum keluar teman-teman. Ijazahnya belum keluar itu aku udah daftar ke PT dan akhirnya aku diterima, akhirnya aku berangkat ya teman-teman. Berangkat itu dari sini, kebetulan itu yang bawa aku itu namanya Bu Ambar. Namanya Bu Ambar yang berasal dari Sambi kayak gitu, dari Sambi. Terus PT ku itu dulu itu kayaknya Ngampel kalau nggak salah. PT ku itu dulu Ngampel. Jadi aku di situ ditampung dulu di Ngampel itu paling 1 hari 2 hari di situ kan. Terus akhirnya aku ditampung lagi di Surabaya karena mau diberangkatkan itu naik perahu itu loh teman-teman. Bukan naik perahu, naik kapal. Naik kapal kapal yang besar itu pokoknya kapal yang kayak gitulah. Sampai di Surabaya aku ditampung beberapa hari, akhirnya aku diberangkatkan lagi. Karena zaman dulu itu kan masih susah ya, ke luar negeri itu pokoknya PT-nya jauh-jauh lah, nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kan mudah dan gampang ya, dimanapun PT ada, maksudnya deket dari rumah kita itu ada, misalnya di GSA Ngadiluwih itu juga ada, terus di Karangtalun daerah Kanigoro sana juga ada kayak gitu. Terus sekarang itu prosesnya juga lebih cepat ya kayaknya, misalnya ke Singapura, ke Hong Kong, ke Taiwan kayak gitu, prosesnya itu lebih cepat kayak gitu, nggak kayak zaman dulu. Jadi kalau zaman sekarang ini misalnya ke Singapura itu kan kita belajar boleh pulang, kalau dulu kan nggak boleh, harus stay di PT itu, harus bantuin masak kayak gitu, piket setiap hari kayak gitu, pokoknya macem-macem lah. Terus akhirnya pertama kali aku berangkat naik perahu yang naik kapal itu dari Tanjung Perak ya kalau nggak salah, Surabaya itu Tanjung Perak. Dari Tanjung Perak aku langsung menuju itu Pelabuhan Riau ya nggak salah, Pelabuhan Riau sana teman-teman. Terus kebetulan PT ku itu aku ditampung lagi tuh di PT sana itu di PT Riau itu aku ditampung sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan itu di situ kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa, kalau dulu masih belajar bahasa Inggris tok ya, nggak ada yang lain-lain, sama kita piket masak itu dulu itu. Terus kebetulan tempatku PT-nya itu waktu di Riau itu adalah di Teluk Kriting ya teman-teman. Dan lucunya dulu itu kan PT-nya itu kan tingkat kayak gitu,
maksudnya tingkat kayak gitu ya. Jadi kita itu kalau beli bakso itu lucu guys, jadi kalau beli bakso itu kayak dikerek gitu, dikerek sama cuma dari jendela itu terus dikerek naik ke atas kayak gitu. Senang-senang gimana ya, namanya juga orang mau pergi ke luar negeri zaman dulu itu masih susah sekali, nggak kayak zaman sekarang gampang dan belajarnya juga gampang kayak gitu ya teman-teman. Tempatnya itu kebetulan PT-nya di Teluk Kriting ya. Terus dari Teluk Kriting itu aku berangkat lagi naik kapal juga, naik kapal dulu itu kapal laut ya. Naik kapal laut akhirnya aku sampai di pelabuhannya Singapura. Sampai ke sana alhamdulillah aku dapat majikan baik ya teman. Aku sebenarnya nyampe di pelabuhan Singapura itu aku dijemput sama agenku, kalau nggak salah itu namanya, kalau nggak salah dulu itu Mr. Roland. Aku masih ingat masih ingat sekali namanya itu Mr. Roland kayak gitu. Terus aku diajak ke imigrasi untuk apa, nggak langsung ke imigrasi lah, paling istirahat sebentar lah. Terus istirahat sebentar di rumahnya si Mister itu, di rumahnya si agent. Terus aku di situ, terus kalau nggak salah selang 1 hari atau apa gitu, kalau nggak salah langsung dibawa ke apa ya, kayak apa itu, work permit itu loh, bikin work permit Singapura itu loh. Setelah work permit jadi waktu itu masih nunggu. Setelah nunggu, aku sorenya itu diantar ke rumah majikan. Siangnya aku diantar ke majikan. Aku kebetulan pas sampai Singapura itu aku pagi. Kalau nggak salah itu ada temen juga, ada beberapa temen yang satu agent kayak gitu. Jadi berangkatnya sama-sama temen itu. Terus aku diajak berangkat ke sana, dianterin. Siangnya aku dianterin ke rumah majikan. Alhamdulillah majikanku baik, langsung disambut dengan baik sama majikan gitu. Terus akhirnya aku kebetulan waktu pas aku ke sana itu pembantunya yang lama itu masih di sana ya teman-teman, masih di sana. Jadi pembantunya yang lama itu ngajarin kita untuk kerjanya gimana, untuk membersihkan itu. Namanya kita juga baru pertama kali datang kan, kita nggak tahu gimana cara kerjanya kayak gitu ya teman-teman. Terus setelah udah nyampe sana, terus makan siang. Pas waktu makan siang itu kita diajak makan ke restoran ya. Kebetulan majikanku ya rumahnya tingkat 2 kayak gitu, kayak bungalow lah kalau di Singapura itu. Terus aku dapat diajak makan siang sama majikan. Waktu itu kalau nggak salah di mall, pokoknya di dalamnya mall gitu. Terus udah setelah diajak makan, kebetulan majikanku itu punya anak 3 ya teman-teman, punya anak 3. Kalau nggak salah dulu itu umur 20 sama 16, sama yang kecil itu paling umur 12 tahun kayak gitu. Waktu pertama kali itu waduh banyak tantangan sekali teman-teman. Dan anakku yang kecil itu nakal sekali. Waktu pas aku pertama datang itu sering dipukulin kepalaku itu sering dipukulin pokoknya, ya Allah Gusti. Ayo ngono kuwi ya, susah wong nyambut gawe nek luar negeri. Aja dikira wong nek luar negeri ku penak, mensasi bayaran ngono iku ya. Orang ngerti susah kaya ngono kuwi, urung lek menghadapi majikan sing cerewet utawa majikan sing apa-apa kerjane nggak bener. Terus kendala juga bahasa kayak gitu ya teman-teman. Kalau bahasanya bisa mungkin ya nggak terlalu itulah, tapi memang kita pertama kali datang itu pasti bahasa kendalanya, bahasa itu pasti nggak bisa. Terus akhirnya aku datang di situ, akhirnya aku sanggup ya. Anaknya itu lama kelamaan akhirnya kan saya bilangin ke orang tuanya,
kalau dia sering mukulin aku gitu, kepalaku itu sampai untung aja nggak benjut kayak gitu ya teman-teman. Kalau benjut aduh gimana. Terus akhirnya aku di situ, akhirnya aku betah kan kerja di situ. Itu masih hubungan sama agent. Tapi kalau di Singapura itu 6 bulan sekali itu kita pasti harus medical kayak gitu ya teman-teman. Kalau di Taiwan mungkin nggak ada. Kalau di Taiwan, kalau di Singapura itu pasti ada 6 bulan sekali kita pasti dijemput sama pihak kayak tempat medical gitu. Kadang ya majikan yang anterin kayak gitu ya teman-teman. Ceritanya seperti itu. Pertama kali aku datang ke Singapura dan bekerja sebagai TKW itu ya di Singapura itu ya teman-teman. Alhamdulillah karena majikanku baik, akhirnya aku nambah kontrak gitu. Dan zamanku dulu gajinya itu masih sedikit loh. Zamanku dulu itu gajinya itu masih 230 kalau nggak salah. 230 Singapura dolar kayak gitu loh teman-teman. Jadi masih kecil. Kalau di Indonesia itu paling sekitar 1,5 juta kalau nggak salah. 2 juta aja mungkin nggak nyampe kayak gitu dulu itu. Kalau sekarang sih gajinya gede di Singapura, bisa sampai 7 juta loh. Kalau cruise-nya bagus itu bisa sampai 7 juta sampai 6 juta kayak gitu. Kalau sekarang mah enak gajinya gede-gede. Kalau zaman dulu mah gajinya kecil kayak gitu teman-teman. Terus apa itu, alhamdulillah karena majikanku baik, akhirnya majikannya juga senang sama aku dan senang sama kerjaku. Akhirnya aku di situ sampai sanggup menyelesaikan itu beberapa kontrak, 3 kontrak. Aku jadi di situ kerja itu sampai 6 tahun. Di rumah majikanku itu cuma 1 majikan kayak gitu. Majikanku sih semuanya majikan cowok sama majikan cewek itu karena nggak pernah di rumah kan. Dia tiap hari kerja, pokoknya setiap pagi itu kita nyiapin sarapan. Terus setelah sarapan selesai, majikan laki sama majikan cewek terus berangkat kerja kayak gitu. Jadi aku di rumah sendirian, tinggal bersih-bersih rumah kayak gitu. Waktu dulu itu di Singapura aku jam 6, bangun jam 6 itu udah mulai kerja. Nanti kalau majikannya udah pergi semua, kita tinggal beres-beres apa gitu. Misalnya cuci baju, kalau sore kita nyetrika. Setiap hari seperti itu kerjaannya. Terus cuci kamar mandi kayak gitu ya teman-teman. Namanya juga PRT kan. Kayak gitu ya, namanya juga pokoknya kayak gitulah. Intinya itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, kayak gitu ya teman-teman. Gitu dulu ya teman-teman. Ini ceritaku waktu saya bekerja di Singapura. Jadi aku di Singapura itu bekerja selama 6 tahun di 1 majikan ya teman-teman. Setelah itu aku nggak cukup di situ aja. Cukup di Singapura selama 6 tahun. Setelah itu aku pulang ke Indonesia. Aku pergi lagi di rumah paling kalau nggak salah sekitar 1 bulan lah. Kalau sekitar 1 bulan, aku akhirnya kerja lagi, pergi ke Hong Kong. Nanti tak ceritain ya, banyak juga cerita di Hong Kong. Gitu dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat para devisa negara ya teman-teman. Dimanapun kalian Anda berada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.